Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang bagian yang ketiga dari mengurus jenazah, yaitu menyolatkan jenazah atau menyolatkan mayit. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk pada babak akhir atau bagian yang akhir dari mengurus jenazah, yaitu memakamkan atau menguburkan. Bagaimana ilmunya menguburkan jenazah? Ini penting bagi kita, terutama sebenarnya bagi yang rutin menggali kubur ini perlu ikut pengajian sebenarnya. Karena kebanyakan kita ini hanya mengikut tradisi-tradisi kebiasaan semata, tapi tidak ada ilmunya. Kenapa tidak ada ilmunya? Karena tidak ngaji. Nah, ini masalah yang besar sekarang ini kita ini, karena pengajian ini tidak banyak diikuti dan diminati oleh setiap orang. Paling tidak kita dalam pengajian ini kita tahu apa yang harus kita tunaikan dan apa kelengkapan dan kesempurnaan yang harus kita lakukan ketika memakamkan atau menguburkan jenazah. Ya. Karena itu kita baca dulu kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa yudfanu fi lahdin mustaqbilil qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yurja'u fil qabri ba'da ayyu ammaqa qammatun wa bastatun wa yusattahu al qabru wa la yubna alayhi wa la yujassasu wa la ba'sa bil bukai 'ala al maiti bi ghairi nuhin wa la shaqqi thawbin wa yu'azza ahluhu ila sittati ayyam. Wa yudfanul maitu fi lahdin mustaqbil qiblah. Jadi mayit itu dimakamkan pada liang lahat, bahasa kita. Asalnya dari bahasa Arab, pada lahat. Bahasa Indonesianya liang lahat. Pada lahat yang menghadap kiblat. Ya. Pada lahat yang menghadap kiblat. Wal lahdu bi fathil lam, dengan memfathahkan huruf lam, yaitu lahdu. Ya, boleh dibaca lahdu, boleh dibaca wa dhammiha, boleh juga dibaca luhdi dengan mendomahkannya, wa sukunil ha, dan mensukunkan ha. Jadi menyebut lahdun bisa, lahat bisa, luhdin juga bisa. Istilah yang digunakan itu ya. Apa itu lahat itu? Ma yukfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblah. Lahat itu adalah yang digali yang sebelah dalam pihak dari kuburan dari sisi kiblat. Itu namanya lahat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi lahat itu, kalau yang belum mengerti barangkali, karena kita di Jambi ini saya lihat jarang sekali, hampir tidak ada orang memakamkan mayit dengan pakai lahat. Ya kan? Jadi lahat itu setelah mana misalnya ya? Inilah misalnya. Ini permukaan tanah. Ya Bapak ya. Ini permukaan tanah. Paham ya? Kemudian kita gali dulu. Digali. Setelah digali ini nanti sebelah kiblat berarti sebelah barat ya. Sebelah barat digali lagi seperti ada kamarnya. Itu namanya lahat Bapak Ibu sekalian. Setelah digali satu kali gali, kemudian sebelah barat ini digali lagi sekitar 40 cm. Tempatnya mayit itu nanti ditaruh. Ini kalau di kampung saya di Tapanuli Selatan pada umumnya pakai lahat. Ya kan? Jadi
Ada apa nama seperti kamar ke sebelah ini kan, sebelah baratnya ini. Itu namanya lahat. Itu namanya. Kalau di kampung saya pada umumnya orang menguburkan jenazah seperti ini. Nah, tapi di Jambi ini hampir tidak ada yang mengubur seperti ini. Pada pakai lahat tidak ada. Ada. Maka ini kita kaji dulu, kita bicarakan dulu. Nah, mana kira-kira yang betul, mana kira-kira yang abdol, mana yang kurang abdol, gitu ya. Itu makanya kita pentingnya menaji. Ya. Maka dikatakan di sini ayat janibal qabri min jihatil qadar ma yasi'ul maitu, sekedar tempat muatnya mayit tadi yang buat lahat tadi Pak. Maka saya bilang sekitar 40 cm barangkali cukup lah. Ya. Wadabnu fil lahdi, ini dia. Abdonu minadabni fisyaki. Menguburkan atau memakamkan dengan menggunakan lahat tadi, yang lahat tadi itu lebih utama, lebih abdol, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dimakamkan pakai lahat, ya, pakai lahat. Itu lebih utama, lebih abdol daripada memakamkan dengan syak. Nah, kalau syak itu seperti yang kita pakai di Jambi ini. Ini misalnya permukaan tanah digali gitu kan, tanpa lahat, ya kan? Tidak pakai lahat lagi. Jenazah itu dibaringkan saja ke samping, dimiringi direbahkan gitu kan. Nah, itu namanya syak namanya. Jadi bentuk pemakaman itu ada dua macam. Ada pakai liang lahat, namanya lahat tadi. Ada pakai syak namanya, ya, pakai di lubang seperti itu saja, gitu kan? Nah, seperti yang kita Jambi. Nah, mana yang lebih baik, mana lebih utama? Lebih utama adalah pakai lahat, pakai liang lahat. Nah, kalau pakai liang lahat, Ustaz, mahal upah kuburnya, ya tidak apa-apalah. Orang tua kita sudah banyak korban untuk kita mulai kecil, kita disekolahkan sampai kita punya penghasilan banyak, masa untuk memberi upah orang menggali yang lahat pelitnya pula kan? Alangkah pelitnya, mahal itu kalau pakai itu Ustaz. Malah pelit kan, apalagi orang berada misalnya, gitu kan? Itu lebih abdol. Tapi persoalannya, kalau misalnya tanahnya gembur, gampang longsor. Kalau gampang longsor, tidak apa-apalah. Namanya tidak pakai lahat. Karena pada umumnya pula kadang-kadang di Jambi ini, terutama tanah pemakaman yang sudah kita beli itu pada umumnya lembut ya. Ya, tanah pasir itu tadi. Tanah pasir kalau pakai lahat kadang-kadang longsor. Kalau memang itu alasannya, tidak apa-apa. Tapi yang pemakaman yang Pemda itu saya lihat keras itu. Tapi tidak juga orang pakai lahat di sana. Nah, tadi barangkali yang keluarga jenazah pun tidak tahu, yang tukang makam pun tidak tahu, ya kan? Apa yang bisa dibuat sajalah. Ini akibatnya. Padahal sebenarnya kalau mencari abdolnya, utamanya adalah pakai lahat. Kalau tanah merah misalnya itu bagus itu, ya kan? Tanah liat misalnya itu kan, itu lebih bagus pakai liang lahat. Tidak pakai syak. Bahasa Arabnya itu syak. Bahasa Indonesianya apa kira-kira ya? Lobang kayak gitu aja gitu, syak gitu ya. Kayak dibelah saja gitu tanah, itu namanya syak tadi. Nah, tapi katanya tadi insolubatil ardu. Kalau misalnya tanahnya itu keras, maka disarankan abdol pakai yang lahat. Wasyakku ayyuhfaru fi wasitil qabri katahri. Dan syak itu adalah digali di tengah-tengah kuburan itu seperti sungai. Baratnya tadi kita cerita bayangkan aja ya. Wa yubna janibahu, dan dibentuklah di kedua sampingnya, ya. Wa yud'ul maitu bainahuma, dan diletakkanlah mayit di antara keduanya, ya. Wa
Yuskofu alaihi bilabinin, kemudian ditutupi, dibuat atapnya itu dari batu bata. Jadi itu tadi kalau yang pakai syak tadi itu seperti kita di sini kan, kita di sini kan tidak pakai batu bata tutupnya kan, kita tutuplah pakai kayu, ya, papan tadi itu. Itu katanya. Kalau di sini, ya zaman dulu mungkin di sana susah kayu di tempat sana kan, katanya di sini pakai batu bata. Berarti ditimpakan siapa itu jenazah itu, ya. Wa nahwihi. Kemudian setelah itu wa yusallu min qibali ra'sihi biribqin, dan dilepaskan dari pihak kepalanya dengan lemah lembut. Jadi tadi kalau setelah galian sudah jadi, apakah galiannya itu pakai lahat atau pakai syakin tadi itu yang disebut ini seperti lubang sungai tadi itu, ya, dilepaskanlah mayit itu dari pihak sebelah kepalanya dengan lemah lembut. Jadi melepaskan mayit ini Bapak Ibu sekalian, nah ini ada teorinya macam-macam ini kan. Misalnya kalau misalnya ini tadi lubang mayit itu, ya, lubang kuburan itu, menurut kitab itu tadi katanya dilepaskan dari sebelah kepalanya. Artinya kepalanya itu kita masukkan dari arah kakinya ini. Ini kan arah kepalanya kan, ini arah kakinya. Dimasukkan di sini terus pelan-pelan diangkat, ya kan, baru dimasukkan ke dalam makam. Itu kalau kita dari samping. Artinya memasukkannya ini berarti dari samping kiri berarti, Pak. Ya kan? Di kepalanya itu dulu diangkat pelan-pelan terus sampai diletakkan ke paling ujung. Tapi ini boleh saja apabila misalnya kiri kanannya ini ada makam, kan kita tidak boleh injak-injak makam seenaknya saja gitu kan, ya. Jadi kita caranya seperti itu. Tapi kalau misalnya di sini juga makam, ya kan, tapi di sini yang memungkinkan, artinya sebelah kiblatnya ini, ya kan, seperti yang biasa kita buatlah, kita taruh dulu di situ jenazah itu, ya kan, nanti ada yang bantu mengangkat dari atas untuk menyambut dari bawah. Nah, itu boleh juga. Memang susahnya sekarang ini kita di mana-mana susah menghindari menginjak makam itu, sulit sekali. Karena kiri kanan semuanya sudah penuh makam semua kan. Nah, itu makanya sedapat mungkin kita hindari. Kalau sudah tidak terhindar lagi, itu namanya sudah darurat. Dan darurat itu kata kaidah itu ad-daruratu tubihul mahdzura. Kalau sudah terpaksa itu maka diperbolehkan, yang tidak boleh pun tidak boleh. Kira-kira darurat gitu kan. Kira-kira maksudnya Pak, itu maksudnya cara memasukkan jenazah ke makam. Jadi pelan-pelan, ya kan? Ada yang mengangkat dari sebelah ini tadi, kepalanya dilepaskan dulu sambil pelan diangkat, dan ke bawah juga pelan. Jangan buang kayak sampah ke dalam tuh, ya kan? Boleh seperti itu. Ya, mayat itu tidak berdosa, kita yang memperlakukan itu yang berdosa besar, gitu kan? Ya, jadi orang yang sudah meninggal pun harus kita perlakukan seperti orang hidup, ya. Bahkan mencaci orang yang sudah meninggal pun dosa besar, ya kan? Mengungkit aibnya, mengungkit kesalahannya, tidak boleh itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian cara memasukkannya ke dalam kubur, ya. Wa yaqulul ladzi yulhiduhu bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memasukkannya ke liang lahat tadi, ke lubang mayit tadi itu, lubang kubur itu disunnahkan membaca bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menyambut di bawah ini, orang yang menyambut di bawah ini baca doa, jangan nangis baik, gitu kan? Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang banyak yang tidak tahu kan, masuk belah, aduh baca doa apa-apa, gitu kan? Nah, itu makanya kalau misalnya tidak tahu sebagusnya
mulai dari menyolatkan itu, ahli waris ini datang minta tolonglah kepada orang yang tahu, gitu kan? Tolong Ustaz, tolong Pak, disolatkan jenazah keluarga kami ini. Kalau kita belum percaya diri dengan bacaan kita, jadi imam kira-kira begitu kan? Kita minta tolong. Begitu juga misalnya ketika mengantarkan mayit ini, kita yang punya hajat pun tidak ngomong, macam mana orang nak bikin ikut ke sana, gitu kan? Nah, karena kita yang punya kepentingan, ya ngomonglah, ya Pak, minta tolong nanti ikut ke makam, minta tolong nanti dibacakan doa, minta tolong dibaca doa untuk memasukkan mayit ke dalam kuburnya, minta tolong dibacakan nanti apa namanya tanah pengganjalnya, gitu kan? Kalau kita tidak ngomong, ya bagaimana? Mungkin ada juga orang, mungkin ada kepentingan lain. Tapi kalau kita sudah minta tolong kepada orang, itu lain ceritanya, gitu kan? Karena ada di sana pesan, kalau orang sudah minta tolong kepada kita, ya kan, maka hukumnya dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memenuhi keperluan saudara kita. Nah, itu bedanya orang yang datang kepada kita minta tolong yang tidak datang. Kalau orang tidak datang, berarti kan orang yang diminta tolong itu tidak dapat apa-apa di sana kan. Tapi kalau orang datang kepada kita minta tolong, ya kan, orang yang menolong ini berarti dia membuat hati saudara yang jadi gembira, senang. Nah, kata Rasulullah, idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Menyenangkan hati saudaranya itu sudah jadi sedekah pula sama dia. Makanya kita datang kepada orang yang tahu, misalnya kan, orang yang kita anggap bisa untuk mengurus kerabat kita, jenazah kerabat kita ini dengan baik. Sampai dengan membaca detil-detil membaca doa seperti ini. Nah, begitu. Tadi ya, jadi orang yang memasukkan ke liang lahat ini, kita ini apa namanya akan dapat giliran ini. Apalagi Pak Junta tuh kan, itu langganan terus dikatakan. Kalau ada jenazah nanti yang bantu kan, nah, baca doa ini, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, pendek kok. Ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, kenapa sibuknya anda baca-baca doa? Nah, ini jenazah ini akan kita hadapkan kepada Allah, gitu kan? Akan kita harapkan kepada Allah. Nah, kita meminta pertolongan kepadanya. Itu kira-kira. Berapa kali dapat sampai jenazah itu masuk ke dalam kubur itu, ya kan? Begitu dipegang, Bismillahirrahmanirrahim, terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kita ngobrol, daripada kita ngotak, gitu kan? Baca doa. Ini hukumnya sunnah, dan ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.